Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ke-6. Ya, meskipun saya bikin video ini dengan sedih karena saya sudah rekaman 1 jam, tapi kemudian mati laptop saya. That's why saya bilang personal issue, mohon maaf gitu ya. Ternyata berat juga gitu ya perjuangan saya. Ya sudahlah ya gitu. Dan mungkin ini untuk interpolasi saya bagi videonya menjadi 3 part karena saya trauma seperti yang kemarin gitu ya. Jadinya nanti akan ada 3 video, dan ini video pertama mengenai penjelasan awal secara general aja gitu tentang interpolasi. Sebenarnya kemarin itu sama gitu ya, kebalik. Kalau kemarin kan curve fitting regression, kalau ini curve fitting interpolasi. Interpolasi sendiri di silabus saya bagi menjadi 2, yakni interpolasi part 1 sama interpolasi part 2. Nah, ini interpolasi part 1 gitu ya. Langsung aja biar nggak lama. Apa sih interpolasi gitu ya? Ya, interpolasi adalah mencari base fit dari nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi sama kayak kemarin, sama-sama nyari fungsi dari nilai yang diketahui. Lalu apa bedanya Bu dengan regresi? Mungkin sebagian akan bertanya seperti itu. Ya, jadi bedanya gini Mas, Mbak gitu ya. Kalau regresi gitu ya, itu adalah seperti gambar yang kiri. Kalau interpolasi seperti yang gambar yang kanan. I can see no difference Bu gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau regresi gitu ya, kita mencari function, mencari curve fitting di antara banyaknya jumlah data. Dan itu kita tidak harus mengikuti semua data gitu ya. Jadi makanya ada nilai errornya gitu ya. Seberapa jauh sih suatu titik menyimpang dari functionnya. That's why kemarin kita pakai pendekatan least square error gitu ya. Least square error criterion gitu ya. Karena apa? Karena regression itu membuat function atau fitting curve untuk jumlah data yang besar, sehingga di sana ada penyederhanaan dan kadang pengurangan dari data, dan si function ini tidak melewati semua data gitu ya. Jadi ada data yang mungkin terabaikan gitu ya, karena dia hanya mencari secara general. Nah, sedangkan kalau interpolasi dia mencari function yang memang benar-benar melewati titik data itu. Jadi fitting curve-nya itu benar-benar mengikuti titik-titik gitu ya. Tidak ada yang seperti ini. Ini kan dianggap ya sudahlah diabaikan gitu ya. Nanti kita pengen lihat errornya berapa. Tapi kalau ini benar-benar satu titik dilewati sama si garisnya, kecuali ini kesalahan saya pribadi gitu ya. Nulis gambar garisnya salah. Nah, that's why di sini dibilangnya fitting curve as many as the known data. Jadi si curve-nya itu benar-benar ngikutin sebanyak data yang diketahui. That's why ada juga yang bilang data just right gitu ya. Jadi sebanyak apapun datanya dia akan hitung kalau diinterpolasi. That's why fungsinya atau garisnya itu akan mengikuti semua data. Itu perbedaan yang pertama gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kan kalau kemarin regression itu purpose-nya gitu ya, bisa untuk prediction, bisa untuk nyari parameter value dan sebagainya gitu ya. Jadi dari bunch of data itu kita pengen tahu berapa sih general function-nya gitu ya. Kemudian misal kalau kita punya X dari 1 sampai 10 gitu ya, kita bisa tuh dengan function yang dicari tadi X ke 11 Y pada saat X ke 11 berapa gitu ya. Itu dengan mudahnya atau secara langsung dapat menggunakan persamaan regresi gitu ya. Sedangkan kalau interpolasi dia hanya digunakan atau mampu digunakan mencari nilai dalam suatu batasan tertentu gitu. Misal kayak gini, kalau tadi kan X1 sampai 10 digunakan untuk membangun modelnya. Kemudian kita pengen tahu X ke 11-nya berapa. Nah, kalau interpolasi nggak seperti itu. Kita punya X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 9 sampai 10. Nah, 8-nya ini nggak ada. Nah, interpolasi ini digunakan untuk mencari nilai yang tidak ada pada suatu range gitu ya. Dimana range ini yang digunakan untuk membangun data gitu ya. Jadi kita hanya bisa mencari Y pada X8 berapa gitu ya. Bila X1 sampai X10-nya diketahui gitu ya. Nah, kalau untuk mencari X ke 11 itu bukan lagi namanya interpolasi, tapi itu dikatakan extrapolation gitu ya. Itu another story gitu ya. Dan itu juga beda juga sama regression. Jadi pertamanya dari purpose gitu ya. Jadi interpolasi itu untuk mencari data yang hilang di antara data-data yang diketahui, dan ini adalah tujuan kita gitu. Kenapa kalian diajarkan interpolasi? Karena
meteo itu kan lagi-lagi gitu ya tentang observasi. Misal gitu ya, kalian observasi kan 24 jam. Oke, jam ke 00 sampai jam ke 16 fine gitu. Kemudian jam 17 sampai jam 18 misal hujan badai besar banget, kalian nggak bisa pengamatan atau apa, akhirnya datanya bolong, dan kita kan nggak bisa tuh gitu ya membiarkan data bolong itu gitu. Nah, akhirnya kita menginterpolasi dari data-data yang sudah ada. Setidaknya saya sudah pengamatan nih seharian full gitu ya, yang nggak ada 2 jam ini. Nah, kita menggunakan data yang tersedia gitu ya untuk mencari nilai data yang kosong ini gitu dengan interpolasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, perbedaannya kalau regresi itu kan kemarin bisa mengakomodir semua jenis function gitu ya, dari linear, multilinear, polinomial, kemudian eksponensial, growth model, banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau interpolasi itu sebenarnya juga bisa banyak, tapi dia terbatas, dan yang paling common itu untuk polinomial aja gitu ya. Jadi interpolasi itu mostly deal with function yang tipenya itu polinomial gitu ya. Kenapa sih kok polinomial gitu ya? Karena polinomial itu mudah untuk dievaluasi. Kita tahu gitu ya, oh kalau yang linear gini, kalau kubik begini, kalau kuadratik begini gitu ya. Kemudian kita bisa juga menurunkan gitu ya, menurunkan fungsi polinomial gitu ya. Misal kita pengen mencari suatu nilai yang dia sebenarnya turunan dari suatu fungsi itu, ataupun kebalikannya di integral atau diintegrasi. Kita pengen tahu gitu ya, kira-kira integral dari function ini berapa gitu ya. That's why untuk interpolasi itu lebih mudah pakai polinomial yang paling common. Nah, kemudian itu untuk introduction-nya sampai situ gitu ya. Nah, untuk metodenya sama dengan metode numerik yang lain, bahwa selalu ada metode-metode yang dibangun gitu ya untuk mendekati berapa sih nilai functionnya gitu ya. Nah, di sini ada 4 metode yang cukup terkenal gitu ya. Ada direct, ada Newton, ada Lagrange, sama spline gitu ya. That's why saya bagi interpolasinya menjadi 2 part, dua pertemuan gitu ya. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas direct sama Newton method gitu. Nah, kemudian ini adalah metode pertama, yakni direct method gitu ya. Ya, namanya direct berarti kan langsung gitu ya. Metode ini mencari base fittingnya berdasarkan following premise. Maksudnya apa sih? Ya, dia hanya akan mencari function sesuai dengan nilai yang ditanyakan, sesuai dengan nilai yang ingin diketahui berapa. Jadi kalian tidak perlu gitu ya, tidak perlu menggunakan semua data. Kalau kemarin kan regression gitu ya, saya kasih tugas tuh kayak ya, kalau masih ingat exercise-nya ya, saya kasih 7 titik, 7 titiknya itu kan harus diolah gitu kan, diolah misal dikalikan, kemudian dikuadratkan gitu ya, kalau misal pakai polinomial dan sebagainya, untuk mencari berapa sih function generalnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau interpolasi tidak gitu ya, kita hanya mencari nilai, menggunakan data sesuai dengan nilai yang mau kita cari gitu ya. Sebenarnya untuk yang direct method ini banyak gitu ya, nggak hanya 3. Ini kan saya cuma bagi menjadi 3, linear, kuadratik, sama kubik gitu ya. Padahal bisa sampai 4 order, 5 order, 6 order dan sebagainya, tergantung dari banyaknya data yang mau kalian pakai untuk diinterpolasi gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya di exercise gitu, apa bedanya sih kalau kita menggunakan linear, kuadratik, dan kubik gitu ya. Nah, misal kalau linear interpolation, yang pasti kalau linear interpolation di sini warnanya biru gitu ya. Kita punya 2 titik gitu ya. Dan akhirnya kita menghubungkan 2 titik ini. Namanya juga linear, berarti garis lurus gitu ya. Dengan berarti kita punya 2 titik, misal ini X0 Y0 sama X1 sama Y1. Nah, ini adalah fungsi umumnya gitu ya, fungsi umumnya. Dan ini adalah bagaimana caranya memasukkan nilai ini supaya menjadi suatu rumusan gitu ya, suatu persamaan yang bisa diselesaikan. Kemudian untuk kuadratik, kalau kuadratik berarti saya tambahkan 1 titik gitu ya. Jadi kita punya X0, X1 sama X2. Yang awalnya garis lurus sekarang sudah jadi melengkung gitu ya. Nah, misal ini adalah persamaan umumnya gitu ya. Nah, ini adalah penjabarannya gitu ya, untuk mendapatkan persamaan yang bisa diselesaikan. Begitu pula dengan yang kubikel gitu ya. Misal kita punya titik ketiga gitu ya. Misal titik ketiganya ini X3 sama Y3, berarti sudah menjadi bentuk kurva yang lain lagi gitu ya. Nah, ini secara umum general functionnya adalah ini gitu ya.
Dan ini adalah penjabaran bagaimana sih memasukkan 4 titik ini ke dalam persamaan gitu ya. Jadi kalau linear itu at least butuh 2, kalau kuadratik itu butuh 3, dan kalau kubikel butuh 4. Dan kalau 5 order atau order yang lainnya pasti dia akan ngikut gitu ya, sebanyak data yang dipunya. Nah, metode yang kedua itu Newton gitu ya. Kalau tadi direct, ini Newton. Nah, Newton ini sebenarnya idenya sama dengan direct method tapi lebih general dan pasti punya approach yang berbeda. Kalau tadi itu langsung gitu ya, taunya langsung atau tidak nanti kita akan tahu di exercise gitu ya. Kalau Newton ini dia pakai perhitungan gitu ya. Jadi kalau tadi itu gampangannya pakai matriks gitu ya, pakai Gaussian. Kalau yang ini dia pakai perhitungan gitu ya. Jadi ada diturunkan gitu ya. Tapi bedanya adalah di sini gitu ya, rumusan umumnya. Kan kalau tadi P1X sama dengan A0 ditambah A1X gitu ya. Nah, kalau ini P1X sama dengan A0 ditambah A1X dikurangi X0 gitu ya. Dimana A0 itu adalah function ketika X sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan A1 gitu ya. Karena kan kalau untuk mengetahui functionnya kita harus punya A0 sama A1 kan gitu ya. Nah, untuk A1 tinggal bukan diturunkan sih, diselesaikan secara aljabar biasa gitu ya, pindah ruas gitu ya, kemudian dimasukkan, udah deh jadinya seperti ini, dimana gitu ya Y1 itu adalah function ketika X1 dan kemudian Y0 adalah function ketika X sama dengan 0 gitu ya. Nah, dibagi X1 dikurangi X0. Nah, ini bisa ditulis seperti ini, bahwa A1 adalah function bracket dari X1 sama X0. Nah, nanti bracket ini ada penjelasannya sendiri gitu ya, beda gitu ya antara round tutup kurung yang round sama yang bracket gitu ya. Ini yang untuk linear. Kemudian kalau yang untuk kuadratik masih sama gitu ya. Kalau ini P1 seperti ini, P2 juga seperti ini, tinggal dilanjutkan saja. Ini adalah P1 kan, A0 tambah A1 kali X dikurangi X0 ditambah A2 kali X dikurangi X0, X dikurangi X1. Ini sebenarnya gampang kok untuk dihafal gitu ya, karena dia punya pola gitu ya. Dimana P2 adalah P1 ditambah A2 X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Kemudian diselesaikan secara aljabar aja, pindah ruas dan sebagainya. Jadinya seperti ini gitu ya, bahwa A2 itu sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi ini gitu ya. Atau secara mudahnya adalah F bracket X2 dikurangi X1 atau dikurangi F dikurangi Fx1 dikurangi X0 bracket dibagi X2 dikurangi X0. Nah, ini kalau di bukunya Pak Munir gitu ya, itu dibilangnya adalah ruas ST gitu ya, selisih terbagi gitu ya, selisih terbagi. Bu masih belum ngerti gitu ya, nggak apa-apa, dicerna dulu gitu ya. Nah, jadi in general gitu ya, Newton polinom itu bentuknya seperti ini. Jadi mau berapapun, kan kalau tadi cuman linear itu 1 gitu ya. Kemudian kuadratik itu 2. Kalian bisa sampai 5 sampai 10 tergantung data yang mau kalian gunakan untuk menginterpolasi itu gitu ya. Misal ini PN gitu ya, ini rumus generalnya. Nah, yang pasti harus punya basis. Di mana basisnya itu adalah A0 itu sama dengan fungsi dari X0 gitu ya, atau fungsi ke0 dari suatu X gitu ya. Jadi kalau kalian mau nyari gitu ya, misalnya P1 pasti adalah P0X tambah A1 kali X dikurangi X0. P2 juga seperti itu, P1 ditambah A2 kali X dikurangi X0 dikurangi X1 gitu ya. Yang pasti kalau P1 itu punya dua titik gitu ya. Kalau P2 punya 3 titik, kalau P3 punya 4 titik dan seterusnya. Sama, P3 pun juga seperti itu. Akhirnya yang general seperti ini gitu ya functionnya. Boleh ditulis gitu ya. Nah, di sini adalah kuncinya gitu ya. Bahwa A0 itu adalah function pada X0. Nah, A1 adalah function bracket 1 dan 0 gitu ya. Yang ini saya bilang bahwa kalau untuk linear itu butuh 2 titik, kalau kuadratik butuh 3 titik dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ini adalah selisih terbagi gitu ya kalau di bukunya Pak Munir. Sama gitu ya, bahwa F bracket XI sama XJ itu tinggal function XI dikurangi function XJ dibagi XI dikurangi XJ. Terus kalau yang 3 bagaimana ya? Kalau yang 3 berarti kita potong dulu gitu ya. Kita potong dulu bracket pertama XI sama XJ, kemudian bracket kedua XJ sama XK gitu ya, dikurangi XI dikurangi XK. Nah, ini nanti bagaimana menyelesaikannya? Pakai cara yang ini gitu ya. Jadi kayak selalu ini looping sih kalau di
Python sih gampang, tinggal looping aja ya, jadi tinggal dibolak-balik aja gitu ya. Makanya saya selalu bilang gitu ya, metode numerik itu nggak susah, tapi butuh ketelitian. Nah, kalau kalian pun punya function yang banyak banget ya, 5, 10 atau berapa, ya udah tinggal aja misal ini 10 gitu ya, 10 sampai ke 0. Berarti ini adalah 10 sampai 1, di sini 9 sampai ke 0 gitu ya. Kemudian ini adalah 10 dikurangi X 0, misal kalau 10 gitu ya. Nah, ini nanti diselesaikannya bagaimana? Balik lagi ke atasnya gitu ya. Dipotong jadi 9 gitu ya, sampai 1, satunya 8 sampai 0. Terus nanti 9 bagaimana? Terus seperti itu gitu ya. Jadi iteratif akan seperti itu gitu. Nah, supaya agak lebih paham gitu ya, ini exercise-nya. Misal nih punya ada pengukuran rain droplet gitu ya. Rain droplet dari suatu roket gitu ya, dari T0 sampai T30 gitu ya, kecepatannya 0 sampai 901,67 mm per sekon. Nah, kalian disuruh nyari ini, coba dong cari coba dong cari kecepatan turun droplet pada T sama dengan 16 gitu ya. Nah, di sini kan T16 tidak ada kan, jadi kita menggunakan interpolasi. Kira-kira T sama dengan 16 ini berapa ya kecepatannya? Pertama menggunakan direct method. Nah, ini untuk yang A-nya, coba cari first ordernya, second, third, sama fourth-nya gitu ya, 2 angka di belakang koma pembulatannya. Nah, kemudian ini gitu ya, untuk mengetahui apa sih pentingnya menggunakan linear, second, third, sama fourth. Nah, coba kita cari absolute relative approximate error-nya per metode ini gitu ya, per term ini gitu ya, per order ini gitu ya. Kalau second berapa, kalau third berapa, kalau fourth berapa, biar kalian tahu gitu ya, kira-kira yang paling presis itu yang mana gitu, misal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua masih sama tapi menggunakan Newton. Untuk yang poin A masih sama dengan yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, buktikan dong kalau Newton method itu memiliki ekspresi atau persamaan yang sama dengan direct method. Coba buktikan gitu ya. Nah, di sini cukup menggunakan salah satu order aja, nggak perlu 4-4-nya atau nggak perlu banyak gitu ya, nggak perlu semuanya, satu aja. Nah, kemudian yang C gitu ya, coba menggunakan order ketiga dari Newton method, cari dong berapa sih jarak antara droplet yang tadi diobserve sama roket ketika T sama dengan 11 sama T sama dengan 16. Kira-kira ketika roketnya ngukur pada T ke 11 dan ngukur pada T sama 16, jarak dropletnya tuh berapa sih gitu ya. Nah, kemudian yang D, berapa sih percepatan gitu ya. Kalau tadi kan kecepatan, kalau kecepatan kan milimeter per sekon gitu ya. Kalau percepatan kan berarti milimeter kuadrat per sekon, otomatis dia diturunkan gitu ya, berapa sih percepatannya gitu ketika T sama dengan 16 sekon gitu ya. Oke, untuk video part 1 saya akhiri sampai sini, silahkan pindah ke part 2. See you soon.